Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait modul 6 mengenai NAT untuk IPv4. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ragil Afda Tripradana dengan NPM 247820991 dan rekan-rekan saya yaitu. Saya Resapa Putra Wijaya dengan NPM 2478 Saya Saya Dito Gilang Permadi dengan NPM 24782073. dan saya Naufal Afwan Hafiz dengan NPM 2478288. Dan saya Laika Priadi dengan NPM 2478209. Saya Muhammad Davin Radian dengan NPM 2478284. Oke, baik, mungkin kita langsung aja ke pembahasan materi di subbab pertama, yaitu terkait NAT, karakteristik dari NAT. Oke, jadi pada bagian awal ini saya akan mempresentasikan pada 6.1.1 yaitu IPv4 Privat Address Space. Jadi pada bagian ini itu kita akan membahas tentang IPv4 address space atau alamat IPv4 privat. Seperti yang kita ketahui, jumlah alamat IPv4 publik itu sangat terbatas dan tidak cukup untuk memberikan satu alamat publik yang unik kepada setiap perangkat yang terhubung ke internet. Oleh karena itu, digunakan alamat IPv4 privat yang telah ditentukan dalam RVC 1918. Nah, terdapat tiga rentang utama alamat IP privat, yaitu 10.00.0/8, 172.16.00/12, dan juga 192.168.0.0/16. Alamat-alamat ini biasanya digunakan di dalam jaringan lokal, seperti jaringan rumah, kampus, maupun perusahaan. Namun, alamat IPv4 ini tidak dapat dirutekan secara langsung melalui internet. Jadi, ketika perangkat dengan IP privat ingin mengakses internet, alamat tersebut harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi alamat IP publik. Proses inilah yang dilakukan oleh NAT. Dengan NAT, satu alamat IP publik bahkan dapat digunakan bersama oleh ratusan hingga ribuan perangkat yang memiliki alamat IP privatnya masing-masing. Hal ini menjadi salah satu cara utama untuk menghemat penggunaan alamat IPv4 publik. Meskipun demikian, NAT juga memiliki beberapa keterbatasan sehingga solusi jangka panjangnya terhadap keterbatasan alamat IPv4 adalah penggunaan IPv6. Oke, bisa lanjut, yaitu di bagian 6.1.2, yaitu what is NAT. Jadi, NAT memakan alamat IP, terutama dari alamat IP privat menjadi alamat IP publik. Tujuannya utamanya itu adalah menghemat penggunaan alamat IPv4 publik. Cara sederhananya, perangkat di dalam jaringan tetap menggunakan IP privat. Ketika perangkat tersebut ingin mengakses internet, router yang menjalankan NAT akan mengganti alamat IP privat tersebut dengan alamat IP publik yang tersedia. Router NAT biasanya juga berada di perbatasan antara jaringan internal dan jaringan luar atau internet. Oke, bisa lanjut. Sini kita ke bagian selanjutnya itu 6.1.3 itu how NAT works. Jadi untuk memahami cara kerja NAT, kita dapat melihat contoh berikut, yaitu PC1 ini memiliki alamat IP privat yaitu dengan 192.168.0.0 dan ingin berkomunikasi dengan web server di internet yang memiliki alamat publik yaitu 209.165.201.1. Jadi pertama, PC1 ini mengirimkan paket menuju web server. Paket tersebut kemudian sampai ke router yang menjalankan NAT. Karena alamat dari IP 192.168.10.10 ini merupakan alamat privat dan tidak dapat digunakan secara langsung di internet, router NAT akan menerjemahkan alamat sumber tersebut menjadi alamat publik. Setelah diterjemahkan, paket diteruskan menuju web server. Dari sudut pandang web server, paket tersebut terlihat berasal dari alamat IP publik
hasil translasi NAT, bukan dari alamat privat PC1. Dan juga ketika web server mengirimkan balasan, paketnya itu kembali menuju alamat publik. Router NAT kemudian menerjemahkan kembali ke alamat privat, yaitu PC1. Jadi secara sederhananya NAT itu berperan sebagai penerjemah antara jaringan privat dan jaringan publik. Oke, lanjut. Di sini yaitu NAT, NAT terminologi. Jadi dalam NAT itu terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami, yaitu inside lokal, inside global, outside lokal, dan outside global. Yang pertama itu inside local address adalah alamat perangkat internal sebelum diterjemahkan oleh NAT. Pada contoh yaitu alamat PC1 yaitu 192.168.10.10 merupakan inside local address. Kedua, inside global address ini adalah alamat publik yang mewakili perangkat internal setelah proses translasi NAT. Pada contohnya itu adalah alamat dari 192.168.10.10 diterjemahkan menjadi 209.165.200.226. Nah, yang ketiga itu ada onsite global address, adalah alamat asli dari perangkat yang berada di jaringan luar. Pada contohnya itu adalah alamat web server, yaitu 209.165.201.1. Sedangkan onsite local address adalah alamat perangkat luar sebagaimana terlihat dari jaringan internal. Dalam banyak kasus, onsite lokal dan onsite global ini memiliki alamat yang sama karena perangkat tujuannya itu biasanya tidak mengalami translasi. Cara mudah mengingatnya itu adalah inside berarti perangkat yang alamatnya diterjemahkan oleh NAT, sedangkan outside itu adalah perangkat tujuan. Kemudian kemudian lokal adalah alamat yang terlihat dari sisi jaringan internal. Sedangkan global adalah alamat yang terlihat dari sisi jaringan luar atau internet. Oke, lanjut. Nah, di sini kita eh, lanjut ke bagian static NAT. Jadi, kita masuk ke jenis NAT yang pertama, yaitu static NAT. Static NAT itu menggunakan pemetaan 1:1, yaitu atau one to one antara alamat IP privat dan alamat IP public. Artinya, satu alamat IP privat akan selalu diterjemahkan menjadi satu alamat IP public yang telah ditentukan. Pemetaan ini dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan dan bersifat tetap. Jadi setiap kali perangkat mengakses jaringan luar, perangkat tersebut itu akan selalu menggunakan alamat IP publik yang sama. Static NAT juga biasanya digunakan untuk perangkat yang harus dapat diakses secara konsisten dari internet seperti web server, main server, atau perangkat internal yang perlu diakses dari luar jaringan. Sebagai contohnya itu sebuah server memiliki alamat privat yaitu 192.168.10.10 dan dipetakan ke alamat publik 209.165.200 alamat publik. Router NAT akan menerjemahkan ke alamat private server sehingga koneksi dapat diteruskan ke perangkat yang benar. Kelebihan dari static NAT adalah itu alamat publiknya tetap sehingga cocok untuk server. Namun kekurangannya adalah setiap perangkat membutuhkan satu alamat publik sendiri. Oleh karena itu, static NAT kurang efisien jika digunakan untuk banyak perangkat. Oke. Oke, ya, jadi sekarang saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini di poin 6.2 yaitu dynamic NAT. Jadi berbeda, berbeda seperti static NAT. Sebenarnya sama aja, cuman bedanya itu di mappingnya. Kalau static NAT itu mappingnya manual, kalau dynamic NAT itu mappingnya secara otomatis. Contohnya, coba Gil scroll ke bawah. Nah, sebagian ini, oke. Nah, jika kita lihat di sini, ya, di sini contoh kalau kita analogikan, misal eh,
ada 5 IP pool di dalam NAT ini ya. Gitu. Nah, jadi mappingnya itu akan dilakukan secara otomatis. Jadi tidak manual. Misal ada 5 IP pool di situ. Nah, jika ada yang jika ada yang terhubung ke NAT, ada IP lokal yang terhubung ke NAT, itu dia akan mengisi slot kosong yang ada di pool tersebut, begitu. Nah, jika eh, klien ini atau IP lokal ini sudah tidak terhubung ke NAT, maka IP pool tersebut, salah satu IP yang ada di pool tersebut akan available dan bisa digantikan dan bisa digunakan untuk IP-IP lokal lainnya, gitu. Nah, jadi seperti itu bedanya ya, mappingnya secara otomatis berbeda dengan statik. Oke, lanjut ke bawah ke poin 62.3, port address translation. Ya, jadi apa itu port address translation? Ini PAT ya. PAT itu adalah fitur jaringan yang memungkinkan banyak perangkat di rumah, ya banyak perangkat jaringan lah seperti HP gitu kan, atau PC, laptop gitu kan. Itu menggunakan satu alamat publik, satu IP untuk satu IP publik untuk mengakses internet. Nah, jadi di dalam jaringan lokal itu pasti memiliki IP lokal ya. Nah, IP lokal ini tidak bisa digunakan untuk terhubung ke IP publik untuk terhubung ke jaringan internet, jaringan global. Nah, PAT di sini tugasnya adalah untuk agar dia itu alamat alamat lokal ini apa ya, IP lokal ini, PC yang menggunakan IP lokal itu bisa meminjam seperti mentranslate IP-nya ke IP publik. Ya, jadi dia IP lokal tapi dia menggunakan IP publik dari routernya itu, dia menerjemahkan IP lokal ke IP publik untuk mengakses internet gitu. Tapi di sini hanya menggunakan satu IP saja. Jadi satu IP publik itu bisa digunakan ke banyak perangkat lokal gitu. Yang membedakan, jadi IP publik itu nanti akan ada yang namanya kayak port-port gitu. Jadi bukan satu IP untuk dua orang, nggak. Itu satu IP ya untuk banyak klien. Tapi itu dibagi, misal IP-nya itu, misal IP pertama nih, kan satu IP. Klien pertama menggunakan IP itu cuman portnya 1000 misalnya gitu. Klien kedua menggunakan IP yang sama juga, tapi portnya 2000. Nah, bedanya di portnya. Itu juga PAT. Lanjut ke 6.2.4, next available port. Oke. Nah, next available port ini dia masih ada hubungannya dengan PAT ya. Nah, jadi di next available port ini, tadi kan saya jelaskan jika satu IP tapi dia berbeda portnya ya. Satu IP public tapi beda-beda portnya. Nah, maksudnya next available port ini, jika satu IP dengan port 1000 misal, itu sudah digunakan, maka klien lain yang ingin terhubung ke NAT, ke PAT, itu dia langsung dioper ke port selanjutnya yang tersedia gitu. Seperti port 2000, port 3000, seperti itu. Oke, lanjut ke bawah. Ke NAT dan PAT comparison. Nah, NAT dan NAT dan PAT comparison ini di sini adalah perbandingan ya, perbandingan antara NAT dan PAT. Oke, scroll ke bawah tuh. NAT dan PAT. Nah, di sini. Nah, di sini kalau kita lihat eh, bedanya ya. Coba klik yang PAT gitu. PAT dan NAT. Lihat ya bedanya ya. Ada di inside global address-nya. Nah, jika NAT itu dia memiliki IP pool gitu. Ada IP pool di situ. Ada IP pool. Jadi ada 5 IP, 4 IP. Contohnya di sini ada 4 IP. Jadi di sini ada 4 IP NAT yang bisa digunakan untuk terhubung ke
jaringan global. Nah, jika PAT, coba PAT. Kalau kita lihat di sini PAT, di sini hanya tersedia satu IP doang, satu IP aja. Tapi yang membedakan di sini dibedakan oleh portnya, ya kan? Jadi begitu. Jadi kalau PAT itu satu port, satu IP, tapi bisa digunakan untuk banyak klien. Yang membedakannya itu adalah portnya. Jika NAT, jika NAT itu banyak IP ya, bukan port, tapi IP yang membedakannya. Jadi seperti itu. Lanjut ke 6.2.6, package without layer segment. Layer segment, pakai ini. Nah, paket without a layer for segment ini adalah, jadi jika di PAT, jika di protokol PAT ya, paket itu tidak menggunakan TCP atau UDP, tidak menggunakan segmen layer 4 seperti TCP atau UDP gitu. Nah, dia protokol ya itu menggunakan ICP versi 4. Contohnya kayak biasanya kan dibagi tuh TCP, segmen TCP atau UDP yang akan digunakan untuk mengquery message, echo request itu. Tapi di sini jika PAT itu tidak menggunakan kedua itu, dia menggunakannya ECP versi 4 yang akan menghandle query message, echo request, echo replies gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas terkait keuntungan dan kerugian dari NAT ya, atau kekurangan dari NAT sendiri. Yang pertama kita akan bahas keunggulan NAT ya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama itu NAT atau National Address Translation itu bisa mempertahankan addressing melalui multiplexing tingkat port aplikasi. Yang dimana dengan NAT, host internal dari berbagai satu alamat IPv4 publik ya untuk semua komunikasi eksternal. Nah, dalam konfigurasi jenis ini sangat sedikit alamat eksternal yang diperlukan untuk mendukung banyak host yang ada di internal. Lalu yang kedua, di sini NAT sendiri bisa meningkatkan fleksibilitas koneksi ke jaringan publik. Beberapa pool atau pool cadangan dan pool penyeimbang beban dapat diimplementasikan untuk memastikan koneksi jaringan publik yang andal. Lalu yang ketiga di sini, NAT itu memberikan konsistensi untuk skema addressing jaringan internal. Pada jaringan yang tidak menggunakan alamat IPv4 private dan NAT, mengubah skema alamat IPv4 publik itu eh, memerlukan pengalamatan dari semua host yang berada di luar jaringan. Nah, lalu yang terakhir di sini, NAT sendiri itu meng menghide menghide eh, alamat dari IPv4 dari user dan device lainnya gitu. Oke, lanjut ke eh 632 ya, terkait kekurangan dari NAT-nya sendiri. Jadi di sini kalau kita lihat dari cerita ini ya, kekurangan NAT itu dapat menurunkan kinerja jaringan. Lalu yang kedua itu bisa memperparah penundaan lewat carrier grade NAT atau CGN. Jadi kelengkapan IPv4 itu membuat ISP menerapkan NAT dua lapis yang artinya CGN ya, yang melipat gandakan proses penerjemahan dan membuat penundaan paket menjadi jauh lebih besar. Lalu yang ketiga itu merusak prinsip ujung end-to-end. Nah, NAT itu mengubah alamat IP asli di tengah jalan, padahal banyak protokol dan aplikasi internet yang bergantung pada keaslian alamat. Ya. Lalu yang keempat itu menyebabkan kegagalan aplikasi keamanan. Nah, aplikasi yang menggunakan tanda tangan digital atau aplikasi yang bergantung pada alamat fisik, bukan domain name, akan gagal berfungsi karena alamat IP-nya berubah sebelum sampai tujuannya atau destination-nya. Lalu menyulitkan pelacakan dan troubleshooting. Nah, pelacakan paket menjadi sangat rumit karena alamatnya terus berubah di setiap
hop NAT-nya. Nah, sehingga menyulitkan teknisi saat ingin mencari sumber masalah jaringan. Nah, lanjut, kita akan bahas terkait konfigurasi NAT ya di subbab ke-64. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi di sini ada skenario yang dimana eh, seperti penjelasan tadi bahwasannya eh, static NAT itu adalah one-to-one mapping antara alamat yang ada di dalam ataupun ada yang di luar itu, inside atau outside-nya. Nah, di sini kalau kita lihat skenario-nya, static NAT itu mengizinkan device yang di eksternal itu bisa mengoneksi ke perangkat yang internal yang sedang digunakan dengan alamat publik. Nah, contohnya seperti ini. Lanjut ke konfigurasi NAT-nya. Oke, konfigurasi NAT-nya. Jadi di sini di step pertama itu kita akan membuat mapping antara inside local address dan inside global address-nya. Contohnya di sini kita buat IP yang digunakan yaitu 192.168.10.254 sebagai inside local address dan 209.165.201.5 sebagai inside global address ya. Yang dimana ini adalah konfigurasi ada konfigurasi static NAT translation-nya. Nah, lalu step kedua setelah kita membuat konfigurasi mappingnya, eh, interface yang berpartisipasi sebagai translation itu dikonfigurasi sebagai inside dan atau outside-nya. Nah, sebagai contoh di sini di router 2 ya, interface serial 010 itu berperan sebagai interface inside dan serial 011 ya berperan sebagai interface outside-nya. Kurang lebih seperti ini untuk konfigurasi static NAT-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yuk, ada nggak suaranya, Bob? Aman nggak? Oke, di bagian analisis static NAT. Oke, di bagian analisis static NAT, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana proses kerja static NAT. Nah, static NAT adalah metode translasi yang memetakan alamat IP private ke satu alamat IP publik secara permanen. Metode ini biasanya digunakan pada server yang harus dapat diakses dari internet seperti web server. Pada contoh topologi, coba ke bawahnya, Gil. Web server memiliki alamat IP private yaitu 192.168.10.254 dan dipetakan ke alamat IP publik 209.168.201.5. Di sisi lain terdapat klien di internet dengan alamat IP 209.165.200.254 yang ingin mengakses web server. Nah, proses pertama dimulai ketika klien mengirimkan paket ke alamat IP publik 209.165.201.5. Router R2 kemudian menerima paket tersebut melalui interface outside dan memeriksa tabel NAT. Router menemukan bahwa alamat IP publik tersebut dipetakan ke alamat IP private 192.168
Ayo. Nah, kemudian router menemukan bahwa alamat IP publik tersebut dipetakan ke alamat IP private 192.168.10.254. Selanjutnya, router mengganti alamat tujuan menjadi alamat IP private server, lalu meneruskan paket ke web server. Setelah menerima permintaan, web server mengirimkan balasan menggunakan alamat IP private 192.168.10.254 sebagai alamat sumber. Ketika paket balasan melewati router, router kembali memeriksa tabel NAT dan mengubah alamat sumber dari 192.168.10.254 menjadi alamat IP publik menjadi 209.65.201.5. Setelah itu paket ditulis selama komunikasi berlangsung. Router akan terus melakukan proses transaksi ini pada setiap paket yang dikirim maupun diterima. Oke, lanjut di verif static NAT. Nah, setelah konfigurasi static NAT selesai, langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi untuk memastikan transaksi berjalan dengan benar. Perintah pertama yang digunakan adalah show IP NAT translation. Perintah ini menampilkan tabel transaksi NAT yang aktif karena menggunakan static NAT. Pemetaan alamat IP akan selalu muncul di tabel meskipun belum ada komunikasi antara klien dan server. Jika klien sedang mengakses web server, tabel NAT juga akan menampilkan alamat IP klien sebagai outset address. Hal ini menunjukkan bahwa proses transaksi sedang berlangsung. Perintah berikutnya adalah show IP NAT static. Perintah ini digunakan untuk melihat informasi seperti jumlah transaksi aktif, interface seperti jumlah transaksi aktif, interface inside dan outside, serta jumlah hits dan misses-nya. Sebelum melakukan pengujian static NAT, biasanya dihapus terlebih dahulu menggunakan perintah clear IP NAT static agar hasil pengujian lebih akurat. Setelah klien berhasil terhubung ke web server, nilai hitsnya akan bertambah. Hal ini membuktikan bahwa router telah berhasil melakukan transaksi alamat IP menggunakan static NAT. Oke, selanjutnya di dynamic NAT skenario 6.5.1. Nah, berbeda dengan static NAT yang menggunakan pemetaan tetap, dynamic NAT melakukan translasi alamat IP secara otomatis menggunakan sekumpulan alamat IP publik atau NAT. Begini 168.10.0/24 dan 192.168.11.0/24 yang terhubung ke router 1, router 2 berfungsi sebagai router NAT dan memiliki pool alamat IP publik mulai dari 209.165.200.226 hingga 209.165.200.240. Ketika host pada jaringan internal ingin mengakses internet, router akan mengambil satu alamat IP publik yang masih tersedia dari pool tersebut. Setiap host akan mendapatkan satu alamat IP publik selama masih tersedia. Jika seluruh alamat pada pool sudah digunakan, maka host lain harus menggunakan sampai ada alamat yang kembali tersedia. Oke, selanjutnya di konfigurasi dynamic NAT di 6.5.2. Untuk mengkonfigurasi dynamic NAT, langkah pertama adalah menggunakan NAT pool, terus menggunakan perintah IP NAT pool. Nah, pada contoh ini dibuat pool dengan nama NAT pool 1 yang berisi alamat IP publik dari 209.165.200.22. Oke, seperti pada digambar itu, dan konfigurasi ini prosesnya translasi dilakukan secara otomatis tanpa harus menentukan pasangan alamat IP satu per satu seperti pada static NAT. Oke, selanjutnya di 65.3 analisis dynamic NAT ke bawah.
Ada gambar ini, IP-nya sudah terlihat. Nah, terus ketika paket pada PC1 diterima, router memeriksa aturan NAT dan tabel transaksi karena belum ada transaksi router mengembalikan alamat IP publik pertama yang tersedia yaitu 201.165.200.226. Lalu mengganti alamat sumber PC1 dengan alamat tersebut. Nah, proses yang sama terjadi pada PC2 juga sama. Setelah proses transaksi selesai, kedua paket diteruskan ke server menggunakan alamat IP publik yang berbeda. Dengan demikian, server dapat membedakan setiap koneksi, sementara alamat private kedua komputer tetap tersembunyi dari jaringan luar. Inilah cara kerja Dynamic NAT, yaitu menerjemahkan alamat IP private ke alamat IP publik secara otomatis berdasarkan alamat yang masih tersedia di dalam NAT pool. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mari. Oke, kita masuk ke subbab 6.5.4 yaitu analis dynamic NAT outside to inside. Nah, di materi sebelumnya kita membahas bagaimana komputer di dalam ruangan mengirim data keluar internet. Nah, di subbab ini kita melihat alur sebaliknya, yaitu saat paket balasan dari internet masuk kembali ke jaringan lokal kita. Prosesnya seperti ini. Ketika server di internet mengirim paket balasan, paket tersebut ditujukan ke IP public router kita. Nah, begitu router 2 menerima paket dari luar outside, router tidak akan bingung mau dikirim kemana. Router akan langsung memeriksa NAT table atau tabel pemetaan pemiliknya. Begitu router melihat IP public tersebut cocok dengan riwayat akses PC1 atau PC2, router akan menerjemahkannya kembali menjadi IP lokal, yaitu 192.168.10.10 atau 192.168.11.10 dan meneruskannya ke komputer yang tepat. Proses proses ini terjadi berulang kali pada setiap paket yang masuk. Nah, masuk ke sebab 6.5.5 yaitu verify dynamic NAT. Setelah kita melakukan konfigurasi, sebagai network engineer, kita wajib memverifikasi atau mengecek apakah NAT berjalan dengan benar. Di Cisco iOS, ada 3 perintah utama yang sangat berguna. Yang pertama itu show IP NAT translation. Perintah ini digunakan untuk melihat tabel translasi yang sedang aktif saat itu juga. Kita bisa melihat IP lokal mana yang sedang dipetakan ke IP publik yang mana. Jika ditambahkan kota verbose di belakangnya, kita bisa melihat detail waktu kapan entry itu dibuat dan kapan akan kadaluarsa timeout. Nah, perintah kedua itu clear IP NAT translation. Perintah ini berfungsi untuk menghapus seluruh tabel translasi dinamis. Ini sangat penting dilakukan saat kita sedang melakukan pengujian atau testing konfigurasi baru agar tidak terganggu data lama. Perlu diingat, perintah ini hanya menghapus NAT dinamis, bukan NAT statis. Yang kedua, perintah kedua, show IP NAT translation. Show IP NAT statistik. Ini digunakan ini digunakan untuk melihat statistik performa NAT. Kita bisa melihat interface mana yang menjadi jalur masuk dan keluar, serta berapa persen IP publik di dalam pool yang sudah terpakai. Kemudian untuk subbab 6.5.6 ini digunakan untuk melihat statik. Ini merupakan penanda aktivitas lab di paket tracer untuk mempraktikkan teori verifikasi yang barusan kita bahas. Nah, kita masuk ke 6 titik next. Nah, 6.6.1. Sekarang kita berpindah ke bab baru, yaitu subbab 6.6.1 mengenai path atau port address translation. Pada dynamic NAT yang kita bahas tadi, masalah utamanya adalah pemborosan IP. Jika ada 100 komputer yang mau internet bareng, kita harus menyewa 100 IP publik dari ISP. Tentu ini sangat mahal. Solusinya adalah path atau yang sering
disebut NAT overload. PAT memungkinkan ratusan bahkan ribuan komputer di dalam jaringan lokal untuk internetan secara bersamaan hanya dengan menggunakan satu IP publik saja. Caranya adalah dengan membedakan lalu lintas data setiap komputer berdasarkan nomor portnya. Dan next, di sebab 6.6.2, kita belajar cara mengkonfigurasi PAT jika ISP hanya meminjamkan satu IP publik tunggal yang menempel di interface luar router kita. Konfigurasinya mirip dengan NAT biasa, namun kuncinya ada pada kata overload. Di akhir perintah, contoh baris perintahnya, ini IP NAT inside source list 1 interface serial 010 overload. Kata overload inilah yang memerintahkan router untuk mengaktifkan fungsi PAT, sehingga seluruh host di jaringan lokal bisa patungan menggunakan satu IP publik milik interface tersebut. Dan terakhir, maksudnya 6 di sebab 6.6.3 itu configure path to use and address pool. Skenario ini terjadi jika organisasi kita berskala lebih besar dan ISP memberikan kita beberapa IP publik atau pool. Misalnya 5 atau 10 IP publik. Konsepnya sama dengan skenario sebelumnya, yaitu memanfaatkan nomor port. Namun bedanya, ribuan komputer di dalam kantor kita sekarang tidak berebut di satu IP saja, melainkan dibagi rata ke beberapa IP publik yang tersedia di dalam pool tersebut secara otomatis. Cara konfigurasinya, yang pertama kita definisikan dulu pool IP publiknya, kemudian pada perintah inside search kita hubungkan daftar komputer kita atau access list dengan pool tersebut dan tetap wajib menyertakan kata kunci overload di bagian paling akhir perintahnya. IP NAT perintahnya yaitu IP NAT inside source list 1 pool NAT NAT pool 2 overload. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arya Putra Wijaya. Oke, next ke 664. Nah, di sini ada analyze path PC to server. Karena proses NAT overload selalu sama, baik ketika menggunakan sebuah pool alamat maupun hanya menggunakan satu alamat IP tunggal. Nah, pada skenario ini PAT dikonfigurasi menggunakan satu IP publik tunggal. PC1 ingin berkomunikasi dengan web server 1. Di saat yang sama, PC2 juga ingin membuat sesi serupa dengan web server SVR2. Untuk analisis alur dari PC ke server, yang pertama pengiriman paket awal. PC1 dan PC2 mengirimkan paket ke SVR1 dan SVR2. PC1 memiliki IP sumber 192.168.10.10 dan menggunakan TCP port sumber 1444. PC2 memiliki IP sumber 192.168.10.11 dan secara kebetulan menggunakan TCP port sumber yang sama persis yaitu 1444. Nah, yang kedua, paket PC1 tiba di R2 atau router 2. Paket PC1 tiba lebih dulu menggunakan PAT. Router 2 mengubah IP sumber menjadi 209.165.200.225 ataupun inside global address. Karena belum ada perangkat lain di tabel NAT yang memakai port 1444, PAT tetap mempertahankan nomor port 1444 tersebut. Paket dilanjutkan ke SVR1. Lalu yang ketiga, paket PC2 tiba di router 2. Router 2 juga menerjemahkan IP sumber PC2 ke IP public yang sama, yaitu 209.165.200.225. Namun, karena port 1444 sudah tercatat digunakan oleh sesi PC1, PAT akan menaikkan increment nomor port sumber tersebut sampai menemukan nilai yang belum dipakai di dalam tabelnya. Dalam contoh ini, router 2 mengubah port sumber PC2 menjadi 1445. Next. Selanjutnya ada analyze path server to PC. Meskipun PC1 dan PC2 menggunakan alamat terjemahan yang sama ataupun inside global address tadi dan awalnya memakai port sumber yang sama, modifikasi port pada PC2 menjadi 1445 membuat setiap entry di dalam tabel NAT router menjadi sangat unik. Hal ini terbukti ketika paket balasan dikirimkan dari server kembali ke klien. Untuk analisis alur dari server ke PC, yang pertama itu respon dari server.
Web server membalas paket dengan menggunakan port sumber yang mereka terima sebagai port tujuan dan IP sumber sebagai IP tujuan. Bagi SPR1 dan SPR2, mereka merasa sedang berkomunikasi dengan satu komputer yang sama di alamat 209.165.200.225, padahal kenyataannya tidak. Yang kedua, balasan SPR1 tiba di router 2. Saat paket balasan tiba, router 2 itu mencari entry yang cocok di table NAT berdasarkan IP tujuan dan port tujuan. Untuk paket dari SPR1, tujuan IP-nya itu 2.225, portnya 1444. Router 2 mencocokkan tabelnya dan mengubah IP tujuan kembali ke IP asli PC1, yaitu 192.168.10.10, tanpa mengubah portnya. Lalu paket diteruskan ke PC1. Yang ketiga itu balasan SPR2 tiba di router 2. Ketika paket dari SPR2 tiba, router 2 melihat tabel NAT dan menemukan bahwa port 1445 adalah tanda pengenal untuk PC2. Router 2 mengubah IP tujuan menjadi IP PC2 sekaligus mengembalikan nomor port tujuan ke nilai aslinya, yaitu 1444. Paket lalu diteruskan dengan akurat ke PC2. Next. Selanjutnya ada verify path. Nah, router R2 telah dikonfigurasi untuk menyediakan path bagi klien di jaringan 192.168.0.0/16. Ketika host internal keluar melalui router R2 menuju internet, alamat mereka diterjemahkan ke IP publik dari pool PAT dengan nomor port sumber yang unik. Perintah yang digunakan untuk memverifikasi PAT sama persis dengan yang digunakan pada NAT, statis dan dinamis. Perintah show IP NAT translation menampilkan daftar terjemahan aktif. Lalu kita perhatikan pada output bahwa dua host internal yang berbeda dialokasikan alamat IPv4 publik yang sama, yaitu 209.165.200.225. Nomor port di dalam tabel NAT itulah yang membedakan kedua transaksi tersebut. Pada contoh berikutnya, perintah show IP NAT statistik memverifikasi bahwa NAT pool 2 telah mengalokasikan satu alamat IP untuk kedua terjemahan tersebut. Output ini mencakup informasi tentang jumlah dan tipe terjemahan aktif, parameter konfigurasi NAT, jumlah alamat dalam pool, dan berapa banyak yang telah teralokasi. Next. Di sini masuk ke 67.1 NAT untuk IPv6. Karena saat ini banyak jaringan menggunakan IPv4 dan IPv6 secara bersamaan, muncul pertanyaan bagaimana cara mengintegrasikan IPv6 dengan NAT. IPv6 sendiri dengan panjang alamat 128 bit menyediakan sekitar 340 undecillion alamat. Oleh karena itu, ketersediaan ruang alamat bukanlah masalah sama sekali di IPv6. IPv6 sejak awal dikembangkan dengan tujuan untuk menjadikan NAT, yaitu penerjemahan IP private ke publik, tidak lagi diperlukan. Setiap perangkat bisa memiliki alamat IP publik global secara langsung. Meskipun demikian, IPv6 tetap menyediakan ruang alamat privat tersendiri yang disebut Unique Local Address atau ULAS. Alamat ULA IPv6 ini memiliki fungsi yang mirip dengan alamat private RFC 1918 pada IPv4, namun dengan tujuan yang berbeda. Alamat ULA hanya ditunjukkan untuk komunikasi lokal di dalam sebuah situs LAN internal. Alamat ULA ini tidak dimaksudkan untuk menambah ruang alamat IPv6 ataupun memberikan tingkat keamanan tambahan. Untuk kebutuhan komunikasi lintas protokol, IPv6 itu menyediakan fitur penerjemahan protokol antara IPv4 dan IPv6 yang dikenal sebagai NAT 64. Next. Di 6.7.2 itu ada NAT 64. Nah, NAT untuk IPv6 digunakan dalam konteks yang sangat berbeda dibandingkan NAT untuk IPv4. Berbagai jenis NAT pada IPv6 digunakan secara transparan untuk menyediakan jalur komunikasi antara jaringan yang hanya memiliki IPv6 dengan jaringan yang hanya memiliki IPv4. Ini bukanlah bentuk penerjemahan dari IP private IPv6 ke IP global IPv6. Idealnya IPv6 harus dijalankan secara murni atau natif sejauh mungkin, artinya perangkat IPv6 itu berkomunikasi dengan perangkat IPv6 lain melalui jaringan IPv6. Namun untuk membantu masa migrasi panjang dari IPv4 ke IPv6, IETF ini telah mengembangkan beberapa teknik transisi utama. Yang pertama ada dual stack. Dual stack ini di mana perangkat jaringan menjalankan kedua protokol IPv4 dan IPv6 secara bersosial dan bersamaan. Lalu ada tunneling.
Nah, tunneling ini proses membungkus ataupun enkapsulasi paket IPv6 di dalam paket IPv4 agar bisa dikirimkan melintasi infrastruktur jaringan yang masih berbasis IPv4 murni. Lalu ada translation ataupun NAT64, menerjemahkan paket IPv6 menjadi paket IPv4 dan sebaliknya. Nah, untuk IPv6 sendiri seharusnya tidak digunakan sebagai strategi jangka panjang, melainkan sebagai mekanisme sementara untuk membantu migrasi dari IPv4 ke IPv6. Selama bertahun-tahun sempat ada metode bernama NATPT, ya, Network Address Translation Protocol Translation. Namun metode ini telah resmi ditinggalkan atau dideprecated oleh IETF dan digantikan oleh NAT64. Oke, baik mungkin itu saja terkait penyampaian kami pada modul 6 terkait NAT atau Network Address Translation. Bila ada kekurangan dalam presentasi ini kami mohon maaf, kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.